Dan berikutnya kita akan pantau data terkini persebaran corona di Indonesia. Penambahan kasus COVID-19 kembali mencetak rekor tertinggi, yakni 1.331 kasus. Sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 hingga Kamis 18 Juni 2020 mencapai lebih dari 42.700 kasus. Sementara pasien yang sembuh terus bertambah menjadi lebih dari 16.000 orang dan yang meninggal bertambah 63 orang menjadi 2.339 orang. Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan penambahan kasus terbanyak hari ini, yakni 384 kasus, dan DKI Jakarta menyusul dengan mencatatkan 173 kasus terbaru. Kabar baiknya, 10 provinsi tidak melaporkan adanya penambahan kasus baru. Penambahan kasus masih terus terjadi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga kebersihan diri agar terhindar dari penyakit yang mudah menular ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. 14 pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dinyatakan positif terjangkit COVID-19 setelah menjalani tes swab beberapa waktu lalu. Pasar Kebayoran Lama pun ditutup selama 3 hari ke depan untuk memutus penyebaran virus corona. Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ditutup sementara selama 3 hari ke depan mulai Kamis pagi. Ini dilakukan setelah ditemukan 14 pedagang yang positif terjangkit COVID-19 dari hasil uji swab. Tim gugus tugas Kecamatan Kebayoran Lama pun memasang garis pembatas di area pasar untuk menghalau pengunjung yang akan masuk. Wakil Camat Kebayoran Lama, Sidik Rayanta mengatakan, tes swab massal kepada para pedagang dan pengunjung pasar digelar pada 11 Juni lalu dan diikuti 59 orang. Target 150 orang yang di swab, yang berhasil dites sebanyak 59. Hasilnya adalah 14 positif, kemudian 45 negatif. Saat ini ke-14 pedagang yang positif COVID-19 dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menjalani perawatan. Padahal beberapa jam sebelumnya, pasar tradisional kaki lima Kebayoran Lama dipadati aktivitas pedagang dan pembeli. Bahkan di antara mereka masih ada yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Petugas Satpol PP Kelurahan Kebayoran Lama Utara yang mengawasi penerapan protokol kesehatan di pasar mengaku kewalahan karena padatnya pedagang dan pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara itu meningkatnya pengguna sepeda pada masa PSBB transisi menuju era tatanan hidup baru membuat Pemprov DKI Jakarta menyiapkan jalur khusus sepeda di sepanjang ruas Jalan Sudirman MH Tamrin. Kendati demikian, Ditlantas Polda Metro Jaya tidak segan menerapkan sanksi denda bagi sepeda yang kedapatan bersepeda di luar jalur yang sudah disediakan. Ada pemandangan berbeda saat Anda melintas di sepanjang ruas Jalan Sudirman hingga MH Tamrin, Jakarta pada Kamis pagi. Jika biasanya para pengguna sepeda hanya diperbolehkan melintas di trotoar jalan, mulai Kamis Pemprov DKI menyediakan jalur khusus. Para pesepeda dapat leluasa melintas di jalan raya meski hanya di bagian sisi sebelah kiri jalan. Jam operasional jalur khusus sepeda di sepanjang ruas Jalan Sudirman MH Tamrin ini dapat digunakan Senin hingga Jumat mulai pukul 6 hingga 8 pagi. Sementara sore hari dimulai pukul 4 hingga 6 sore. Sementara pada Sabtu, Pemprov DKI Jakarta memberikan kelonggaran waktu dari pukul 6 sampai 10 pagi, sementara sore hari dimulai pukul 4 sore hingga 7 malam. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo mengungkapkan, jalur sepeda yang awalnya berada di trotoar terpaksa harus dipisahkan ke jalan raya demi mengurangi potensi penyebaran virus COVID-19 antara pesepeda dengan pejalan kaki. Dan harapannya dengan pola ini maka tidak akan ada lalu lintas bercampur antara pesepeda dengan pejalan kaki sehingga kita terus bisa menekan penyebaran COVID-19. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo mengimbau agar para pesepeda dapat menaati aturan yang berlaku selama berkendara di jalur sepeda. Jadi, para sepeda, pemakai sepeda yang tidak menggunakan jalur sepeda yang sudah kita sediakan. Artinya kalau di jalan itu ada jalur sepeda kemudian tidak pakai, itu kita ada ancaman hukumannya yaitu pasal 299
di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu ada ancaman pidananya, dendanya itu Rp100.000 atau ancaman kurungan 15 hari. Sejumlah pesepeda pun menyambut baik jalur khusus tersebut. Ya, saya sebagai sepeda sih senang sekali ya, udah disediain jalur. Ya mudah-mudahan sih, saya berharap jalurnya benar-benar bisa digunakan oleh pesepeda ya. Tidak hanya untuk di tempat tongkrongan motor atau mobil, parkiran yang sembarangan nurunin penumpang. Selama 1 pekan ke depan, Disub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan pemantauan di lokasi. Jika dinilai efektif, maka jalur khusus sepeda tersebut akan mulai diberlakukan selama masa PSBB transisi menuju era tatanan hidup baru. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, 3 makam yang berada di sebuah gang padat penduduk di kawasan Pisangan Lama, Pulau Gadung menjadi viral di media sosial. 3 makam tersebut merupakan makam keluarga yang sudah ada sejak sekitar tahun 1940. 3 makam yang terletak di sebuah gang di Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur menjadi viral di media sosial. Menurut Ketua RT setempat, makam tersebut merupakan makam keluarga yang sudah ada sejak puluhan tahun silam atau sekitar 1940. Tak jarang, setiap Ramadan pihak keluarga berziarah. Meski demikian, warga tak merasa terganggu oleh keberadaan makam tersebut. Ini emang dari sebelum saya lahir sudah ada makam ini. Makam ini memang kebanyakan makam keluarga ya, dari keluarga Betawi dan sama kerabat dekatnya itu. Yang tersisa ya makam ini aja, yang lainnya sudah dipindahkan ke pemakaman umum. Ya kalau memang bisa dari pihak Pemda untuk dipindahkan lagi, mungkin terganggu jalan, ya silakan lagi dihubungin. Sementara itu, pemerintah melalui kelurahan bersedia membantu jika makam tersebut hendak dipindahkan. Sampai dengan saat ini, kami dari pemerintah sudah menanggapi tentang permasalahan yang ada di wilayah. Kami konsultasi dulu dengan warga sekitar yang memiliki makam ini. Kendalanya seperti apa? Kalau kami dari pemerintah, kami bersedia untuk memindahkan makam ini. Sebelumnya, keberadaan makam di gang di permukiman ini menjadi viral setelah diunggah ke media sosial. Efrizal, Jakarta. Anda mengoleksi uang lama atau kuno? Nah, baru-baru ini uang logam Rp1.000 bergambar kelapa sawit ramai dibahas setelah harga dibanderol ratusan juta rupiah per koinnya. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.